Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum, pengimplementasiannya. Perkenalkan dari anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Rohmatus Saidah, dan yang kedua adalah Sylvia Rahmawati, dan yang ketiga adalah Saidatun Daraini. Adapun pengertian kurikulum akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian kurikulum secara etimologis. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Pandangan lain dari kurikulum menurut Al-Sahbani yang dikutip oleh Hasan Langgolong menyatakan bahwa kurikulum merupakan kumpulan pengalaman pendidikan, kebudayaan, ilmu sosial, olahraga, serta ilmu kesenian yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk peserta didik, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan, dengan tujuan mengembangkan secara menyeluruh dalam semua aspek dan merubah tingkah laku sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun perkembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum selain mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, teoritis, dan landasan yuridis, juga mengacu pada pertimbangan yang bertalian dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang digunakan sebagai kaidah yang harus ditempuh dan menjiwai suatu kurikulum yang akan disusun atau dikembangkan. Hal ini perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Sylvie tentang landasan kurikulum. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum. Landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran suatu prinsip yang mendasari. Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum adalah suatu gagasan, suatu asumsi, atau suatu prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum agar dapat berfungsi sesuai dengan tuntutan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara umum dapat disimpulkan bahwa landasan pokok dalam pengembangan kurikulum adalah landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosial budaya. Prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, mencakup relevansi secara internal dan eksternal. Secara internal menyangkut relevansi yang terjadi di antara komponen kurikulum atau tujuan, isi atau bahan, strategi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal menyangkut relevansi antara komponen kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, menyangkut pertimbangan dalam sifat kurikulum yang dikembangkan yaitu luas, lentur, atau fleksibel yang memungkinkan terjadinya penyesuaian dengan keadaan, tempat, waktu, kondisi yang dihadapi dan selalu berkembang. Dalam kaitan ini menyangkut pula pertimbangan terhadap keberadaan peserta didik dalam hal kemampuan dan latar belakang kehidupannya. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, adalah kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal yakni bertahap dan berjenjang maupun secara horizontal baik dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, dan antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat yaitu prinsip efektivitas yang mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan dengan tepat baik secara kualitas maupun kuantitas.
Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Implementasi kurikulum mencangkup 3 kegiatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan juga evaluasi. Kurikulum. Salah satu kunci sukses yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum adalah kepemimpinan kepala sekolah, terutama dalam mengorganisasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor penentu yang dapat menggerakkan semua sumber daya sekolah untuk dapat mewujudkan visi misi, tujuan, dan sarana sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.